Kaisar Naga Abadi Chapter 1251 Bahasa Indonesia 1251 Sekte-sekte utama di benua Yuanlu berdatangan satu demi satu. Ada lebih dari 500 pintu ringan yang melayang di udara. Selanjutnya, dengan pintu lampu sebagai titik awal, kekosongan mulai bergelombang. Perasaan spiritual menyebar dan seolah-olah membentuk sebuah lorong kosong, namun sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Di sini, setiap pintu terang melambangkan pintu masuk ke lorong kosong. Akan ada berbagai ujian di bagian kosong ini. Lebih jauh lagi, setiap dua bagian kosong ini dapat bertemu secara acak. Titik konvergensi akan menjadi medan perang Anda, dan hanya pemenang yang dapat terus maju. Apalagi kita bisa melihat pertempuran di titik persimpangan. Jadi, Anda harus tampil sepuasnya. Pria tua berambut putih itu menjelaskan. Metode penyaringan yang luar biasa. Hati Luming tergerak. Masing-masing dari 500 orang memasuki jalan kosong. Setelah melewati ronde tersebut, akan ada peluang bagi dua jalur kosong untuk bertemu. Dua orang di lorong kosong yang bertemu akan bertarung. Pemenang akan terus melewati babak tersebut, dan yang kalah akan tersingkir. Sampai yang terkuat diputuskan. Terlebih lagi, orang-orang dari Sekte Tianshan dapat mengamati dari luar. Oleh karena itu, mereka dapat memilih murid yang cocok dengan mengamati penampilan penonton. Baiklah, sekarang, kalian semua dapat secara acak memilih pintu yang terang dan masuk. Pria tua berambut putih itu mengumumkan, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke atas ke langit. 9 altar kuno melayang di langit. Legenda mengatakan bahwa di masa lalu, 9 altar telah terhubung dengan 9 negara adidaya di benua Yuan. Itu adalah jalur luar angkasa yang menghubungkan 9 negara adidaya. Sekte Tianchen berasal dari salah satu altar kuno. Salah satu dari 8 altar lainnya bersinar. Adegan ini mengejutkan semua orang. Altar kuno bersinar. Mungkinkah sekte besar lain di benua Yuanlu akan datang? Jangan bilang kalau memang ada sekte besar lain yang datang. Ya dewa, sungguh mengejutkan bahwa sekte Tianchen bisa datang. Tidak buruk. Ini adalah peluang bagus. Banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat. Bahkan para penguasa pun bersemangat saat mereka menatap altar. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan manakah itu? Di belakang lelaki tua berambut putih itu, seorang lelaki kekar mengerutkan kening dan berkata. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening. Bus. Altarnya sedikit bergetar, dan banyak prasasti bersinar. Cahayanya menjadi semakin terang. Akhirnya beberapa sosok muncul dari altar. Total ada 5 orang. 2 di antaranya adalah laki-laki muda, dan 3 lainnya adalah 2 pria parubaya dan seorang wanita parubaya. Namun, tampaknya wanita parubaya lah yang menjadi pemimpinnya. Mereka berlima membawa pedang panjang di punggung mereka dan mengenakan jubah ungu dengan sulaman pola aneh di atasnya. Sekte Pedang Jiuxiao. Tetua Sekte Dewa Surga yang berambut putih sedikit mengubah ekspresinya. Sepertinya aku belum terlambat. Saya akhirnya tiba. Kata wanita parubaya yang membawa pedang panjang. Sekte Pedang Jiuxiao, apa yang kamu lakukan di sini? Tetua Sekte Dewa Surga yang berambut putih berkata dengan dingin. Tentu saja, saya di sini untuk memilih talenta muda untuk bergabung dengan Sekte Pedang Jiuxiao saya. Aku tidak menyambutmu. Wanita parubaya itu tersenyum. Sekte Dewa adalah yang pertama tiba di kelompok benua reruntuhan surgawi. Semua ini juga diatur oleh kami. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan dingin. Kamu hanya selangkah lebih maju. Selain itu, berapa banyak energi yang diperlukan untuk menyiapkannya? Kelompok benua reruntuhan surgawi bukan hanya milik Sekte Tianchen saja. Tentu saja, Sekte Pedang Jiuxiao kita juga bisa datang. Wanita parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh. Di samping itu, orang-orang dari benua kelompok reruntuhan surgawi sangat bersemangat saat melihat pemandangan ini. Sekte besar lainnya di benua Yuanlu datang untuk merekrut murid. Dengan cara ini, kemungkinan terpilihnya pasti akan lebih tinggi. Para remaja putra sangat gembira. Bus. Tepat pada saat ini, altar di atas mereka mulai bergetar lagi, dan mulai bersinar. Semua orang tercengang. Itu bergerak lagi. Mungkinkah itu sekte besar lain di benua Yuanlu? Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Di masa lalu,
Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak pernah ada sekte besar yang datang ke kelompok benua reruntuhan surgawi untuk memilih murid. Mengapa ada begitu banyak sekte besar yang datang kali ini? Ini hal yang bagus, hal yang bagus. Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat, tetapi pada saat berikutnya, pupil mereka membesar tajam. Pasalnya, selain altar itu, ada altar lain yang memancarkan cahaya. Orang-orang di kelompok benua reruntuhan surgawi tercengang. Ada banyak sekte besar di benua Yuanlu. Tetua berambut putih dari sekte Dewa Surgawi dan yang lainnya tampak sangat muram. Bus, bus. Kedua altar mengeluarkan dua dengungan ringan, dan beberapa sosok muncul di masing-masing altar. Di salah satu altar, 5 sosok muncul. Mereka semua laki-laki, dan mereka memancarkan tekanan yang kuat, seolah-olah mereka adalah raja dari semua binatang. Di sisi lain, 6 sosok muncul. Masing-masing dari mereka memiliki ki iblis yang mengerikan dan kekuatan iblis yang mengguncang dunia. Kedua belah pihak memiliki para pemuda yang mengikuti mereka, dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling. Lembah Dewa Naga, Sekte Iblis Tianyu. Pria tua berambut putih itu bergumam, matanya bersinar dengan kesungguhan. Hahaha, sepertinya aku belum terlambat. Sekte Tianchen belum berhasil. Di sisi yang penuh aura Raja 10.000 binatang, seorang pria kekar tertawa. Mereka adalah orang-orang dari lembah Dewa Naga. Tidak apa-apa asalkan kamu tidak terlambat. Salah satu orang dari Sekte Iblis Tian Yu, seorang lelaki tua jangkung dan kurus, berbicara. Sekte Pedang Jiuk Xiao, Sekte Iblis Tian Yu, dan Sekte Lembah Dewa Naga melangkah keluar, membentuk sebuah persegi dengan orang-orang dari Sekte Tianshan. Terlalu murah bagimu untuk datang ke sini sekarang. Segala sesuatu di sini telah diatur oleh kami. Kata sesepuh berambut putih. Itu hanya beberapa pengaturan. Kami akan memberikan kompensasi kepada Anda sesuai dengan nilainya. Kata wanita paruh baya dari Sekte Pedang Jiuk Xiao. Benar, ini semua masalah sepele. Tetua jangkung dari Sekte Iblis Tian Yu mencibir. Pada akhirnya, tetua berambut putih tidak punya pilihan selain menyetujui 3 kekuatan lainnya yang berpartisipasi dalam pemilihan murid. Karena di benua Yuan, ketiga kekuatan ini tidak lebih lemah dari Sekte Tianshan. Mereka adalah kekuatan pada level yang sama. Di tempat kejadian, mata lebih dari 500 pembangkit tenaga listrik muda bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Mereka sangat bersemangat. 4 sekte besar di benua itu datang untuk merekrut murid. Ini adalah kesempatan yang tidak ada bandingannya. Mereka penuh antisipasi dan diam-diam bersumpah untuk menangkapnya. Baiklah, kamu bisa mulai sekarang. Penatua berambut putih memandang Lu Ming dan yang lainnya lagi. Ayo pergi. Ini adalah kesempatanku. Saya harus bergabung dengan sekte besar di benua Yuanlu. Di masa depan, saya akan menembus level kaisar dan menjadi orang suci. Saya akan melangkah ke puncak. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Mata Paragon bersinar saat mereka menuju ke pintu cahaya. Bus! Suara mendesing. Satu demi satu, para elit bergegas ke pintu cahaya dan menghilang. King kecil, ayo pergi. Lu Ming memandang Xian Yanxing, yang mengangguk. Keduanya terbang menuju pintu cahaya. Kamu, berhenti di situ. Saat ini, suara dingin terdengar. Sesosok muncul di depan Lu Ming, menghalangi jalannya. Itu adalah Tuan Muda Lin, favorit surga dari Sekte Dewa Surgawi. Wajah Tuan Muda Lin sangat muram. Awalnya, jika hanya ada satu Sekte Dewa, dia punya cara untuk mencegah Lu Ming bergabung dengan Sekte Dewa dan kemudian menemukan kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 1252 Bahasa Indonesia 1252 Bab 1252 Tuan Muda Lin yang menantang. Namun kini, situasinya telah berubah. Sekte Pedang Jiuk Xiao, Sekte Iblis Tianyu, dan Lembah Dewa Naga semuanya ada di sini. Bahkan jika Sekte Dewa Surgawi tidak memilih Lu Ming, dia mungkin akan bergabung dengan 3 sekte lainnya. Tuan Muda Lin tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, dia berdiri di depan Lu Ming. Banyak orang memandang Tuan Muda Lin dengan kaget dan tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, beberapa orang mendapat pencerahan karena mereka mengetahui tentang konflik antara Lu Ming dan Tuan Muda Lin. Setengah hari yang lalu, Lu Ming berselisih dengan Tuan Muda Lin. Mereka bahkan bertengkar. Pada akhirnya,
Tuan Muda Lin tidak bisa berbuat apa-apa pada Lu Ming. Saya tahu masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Apa, ada hal seperti itu? Lu Ming begitu kuat sehingga bahkan ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshan tidak dapat melakukan apapun padanya. Saya tidak berpikir Tuan Muda Lin telah menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, kekuatan tempur Lu Ming benar-benar menakutkan. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya juga tidak akan percaya. Banyak orang berdiskusi. Banyak orang terkejut saat mengetahui konflik antara Lu Ming dan Tuan Muda Lin. Mata tetua berambut putih dari Sekte Dewa Surgawi dan yang lainnya bergerak, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang dari sekte besar lainnya menyaksikan dengan penuh minat. Kamu, ada apa? Lu Ming mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Anda tidak memenuhi syarat untuk memasuki bagian Void dan berpartisipasi dalam tes. Kata Tuan Muda Lin, menggelikan. Hanya karena Anda mengatakan saya tidak memenuhi syarat, saya tidak memenuhi syarat. Lu Ming mencibir. Diaken. Pada saat ini, Tuan Muda Lin menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua berambut putih itu dan berkata, Diakon, Lu Ming sama sekali tidak menghormati Sekte Dewa. Dia berpikir bahwa dia memiliki beberapa bakat, tetapi dia sebenarnya meremehkan Sekte Dewa. Jika orang seperti itu bergabung dengan Sekte Dewa, dia akan menjadi orang yang sulit diatur dan tidak layak dilatih oleh Sekte Dewa. Tolong diskualifikasi dia dari penilaian. Oh, ada hal seperti itu. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening. Hehe, kamu benar-benar melontarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Kapan saya pernah bersikap tidak hormat kepada Sekte Tianchen? Jika aku tidak merendahkan diri dan merendahkan diri kepadamu, maka aku tidak menghormati Sekte Tianchen. Lu Ming mencibir. Lu Ming, jangan berdalih lagi. Anda berbicara dengan arogan dan meremehkan Sekte Dewa saya. Saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Juga, Naga Es bisa bersaksi. Kata Tuan Muda Lin. Ya, ini benar. Naga Es berbicara dengan dingin. Tidak hanya itu, Wakil Diakon Zhao juga bisa menjadi saksi. Tuan Muda Lin memandang pria parubaya di belakang pria tua berambut putih itu. Pria parubaya ini adalah orang yang muncul dan membawa pergi Tuan Muda Lin. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, memang ada hal seperti itu. Pria tua berambut putih itu semakin mengernyit saat melihat dua orang menudingnya. Dia merenung sejenak dan berkata, jika itu masalahnya, maka dia tidak perlu mengambil bagian dalam penilaian. Tuan Muda Lin sangat gembira, sementara Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Ini adalah fitnah yang terang-terangan. Dari awal hingga akhir, Lu Ming hanya menargetkan Tuan Muda Lin dan tidak mengatakan satu kata pun yang buruk tentang Sekte Dewa Surgawi. Ini sepenuhnya salah. Juga, pria parubaya itu jelas bersekongkol dengan Tuan Muda Lin. Siapa yang tahu manfaat apa yang diberikan Tuan Muda Lin padanya? Tak seorang pun dari tiga sekte besar lainnya mengatakan apapun. Di mata mereka, Lu Ming hanyalah karakter kecil yang bisa diabaikan. Mereka tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Konyol, sangat konyol. Ini adalah murid sekte besar di benua Yuanlu. Bakatnya rata-rata, dan karakternya bahkan lebih buruk. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi ejekan. Nak, apa yang kamu katakan? Siapa yang kamu sebut rata-rata? Tuan Muda Lin sangat marah. Tentu saja, yang saya bicarakan adalah Anda. Jika semua orang di Sekte Tianchen seperti Anda, maka saya bahkan tidak ingin masuk Sekte Tianchen. Lu Ming mencibir. Kurang ajar. Betapa beraninya. Pria parubaya dari Sekte Dewa Surga dan Tuan Muda Lin berteriak dengan sikap sombong. Berat, kamu berhasil melarikan diri terakhir kali. Kali ini, kamu mati. Mata Tuan Muda Lin dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dia menyelimuti Lu Ming. Saya berhasil melarikan diri terakhir kali. Apakah kamu yakin kamu tidak melarikan diri? Kalau begitu, aku akan menantangmu di depan umum dan aku akan mengalahkanmu dalam 10 langkah. Apakah kamu berani menerima tantanganku? Lu Ming maju selangkah. Suaranya yang penuh semangat juang menyebar jauh. Apa? Lu Ming menantang Tuan Muda Lin dan bahkan mengatakan bahwa dia akan mengalahkannya dalam 10 gerakan. Dia gila, dia gila. Dia pasti gila. Dia adalah ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianchen. Kata-kata Lu Ming menimbulkan keributan. Sekte Tianchen adalah sekte besar di benua Yuan.
Di hati orang-orang di benua reruntuhan surgawi, itu adalah eksistensi yang tinggi dan perkasa, kekuatan yang tak terduga dan kuat. Dalam hati setiap orang, keajaiban sekte kebanggaan surga adalah eksistensi yang tak tertandingi dan kuat. Sekarang, Lu Ming sebenarnya berkata bahwa dia ingin menantang Tuan Muda Lin. Yang lebih konyol lagi adalah dia ingin mengalahkan Tuan Muda Lin dalam 10 gerakan. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang akan mempercayainya. Pada saat ini, hewan kesayangan surga yang tidak terbang melewati pintu berhenti. Mereka tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, mereka mengawasi dari luar. Lu Ming ini kuat di benua alam gurun surgawi, tapi dia masih berani menjadi begitu sombong di sini. Sekarang, dia bahkan berani menyinggung para elit sekte Tianshan. Dia benar-benar mencari kematiannya sendiri. Darkchild berdiri dalam kehampaan dan mencibir. Apa yang Anda tahu? Saya kira tidak demikian. Sebuah suara terdengar. Itu adalah Long Chen. Ekspresi anak berkulit gelap sedikit berubah. Dia sangat takut pada Long Chen, tapi hatinya menghina. Tunggu dan lihat saja, Lu Ming ini akan mati dengan mengenaskan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tuan Muda Lin. Seorang pakar kebanggaan surga dari benua kecil sedang menantang pakar kebanggaan surga dari sekte Dewa Surgawi. Akankah Tuan Muda Lin menerima tantangan itu? Jika dia tidak menerima tantangan itu, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Jika berita ini menyebar kembali ke sekte surgawi, dia tidak akan bisa terus hidup. Brengsek, Tuan Muda Lin berteriak dalam hatinya dan matanya sangat dingin. Baiklah, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia bertarung dengan Lu Ming sebelumnya, dia tidak menggunakan kekuatan tempur penuhnya. Dia yakin jika dia melakukannya, dia akan mampu membunuh Lu Ming. Terlebih lagi, mustahil bagi Lu Ming untuk mengalahkannya dalam 10 gerakan. Membunuh. Tuan Muda Lin dipenuhi dengan niat membunuh dan lampu hijau menyebar. Di atas kepalanya, garis keturunannya muncul. Dia menggunakan seluruh kekuatannya segera setelah dia bergerak. Dia melakukan fusi darah dan teknik bela diri penciptaan secara ekstrim saat dia menyerang Lu Ming. Mengaum, mengaum. Raungan naga datang dari dalam tubuh Lu Ming. 9 aliran energi naga meledak dalam sekejap, dan pada saat yang sama, garis keturunan ketiga muncul. Bus! Lu Ming maju selangkah dan bergegas menuju Tuan Muda Lin. Saat dia bergegas keluar, 9 garis keturunan naga muncul. Ketika garis keturunan 9 naga Lu Ming muncul, mata ahli lembah Dewa Naga melebar karena terkejut. Ini adalah garis keturunan dari 9 naga. Itu benar-benar garis keturunan dari 9 naga. Sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang bisa membangkitkan garis keturunan 9 naga. Para ahli lembah Dewa Naga tidak percaya. Lembah Dewa Naga menginginkan anak ini. Pemimpin tim lembah Dewa Naga, seorang pria kekar, menampakkan cahaya yang menyala-nyala. Lembah Dewa Naga, seperti namanya, berhubungan dengan naga. Sekarang, mereka telah melihat garis keturunan 9 naga, yang sungguh mengejutkan. Bang! Bang! 9 naga itu melangkah ke udara dan bentrok dengan Tuan Muda Lin. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Kaisar Naga Abadi Chapter 1253 Bahasa Indonesia. 1253 Bab 1253 mengalahkan Tuan Muda Lin. Terlepas dari beberapa kartu truf yang belum dia gunakan, Lu Ming hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Beberapa dari 9 cakar naga bersinar dengan kilat saat dia mengedarkan teknik bela diri dari konsep petir, serangan Dewa Petir. Cakar naga lainnya mengedarkan penjara untuk menekan seni surgawi. Kombinasi keduanya sangat menakutkan. Sayap hijau Tuan Muda Lin membawa angin kencang. Dengan kepakan sayapnya, bila angin yang tak terhitung jumlahnya membelah udara dan menuju Lu Ming. Setelah beberapa ledakan keras, cakar naga menerobos bila angin dan meraih Tuan Muda Lin. Ekspresi Tuan Muda Lin berubah dan dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dirugikan dalam satu gerakan bahkan setelah menggunakan fusi garis keturunan. Bus! Dia mengepakkan sayapnya, dan badai melanda. Sosok besarnya tiba-tiba bergetar dan menghilang dari tempat aslinya, muncul di sisi lain. Teknik penciptaan bela diri lainnya. Lu Ming mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa Tuan Muda Lin telah menguasai lebih dari satu teknik bela diri.
Tuan Muda Lin pernah menggunakan teknik niat menyerang sebelumnya, tapi sekarang, dia menggunakan teknik gerakan. Ditambah lagi, dia telah memahami maksud angin, yang membuat kecepatannya sangat cepat. Pergi ke neraka, mata Tuan Muda Lin dingin. Dia mengepakkan sayapnya lagi dan berubah menjadi embusan angin, menghilang dari tempatnya. Pada saat yang sama, perasaan bahaya yang mengerikan menimpa Luming. Mengaum, raungan naga terdengar dan kekuatan melahap meledak, mencakup radius 100 mil. Kemudian, naga surgawi mengibaskan ekornya dan menyapu ke segala arah. Bang! Ekor naga menembus kehampaan dan bertabrakan dengan sepasang sayap yang sangat tajam. Tubuh Tuan Muda Lin didorong ke belakang. Tapi Tuan Muda Lin mengepakkan sayapnya dan menghilang. Tuan Muda Lin menggunakan dua teknik bela diri dan ketika mereka bekerja sama, kekuatan tempurnya sangat kuat. Namun, dia telah bertemu Luming. Bus! Suara mendesing. Cakar naga dari 9 naga tiba-tiba membentuk segel yang aneh. Pada saat ini, dua aura tajam menebas ke arah Luming. Aku akan menunggumu. Mata Luming menjadi dingin. 3 gerbang penyegel tiba-tiba muncul dan mendarat di sebelah kiri Luming, memancarkan cahaya cemerlang. 9 meterai gerbang dewa menyegel segalanya. Saat 3 gerbang penyegel muncul, sayap hijau Tuan Muda Lin muncul dan dia ditekan oleh 3 gerbang. Istirahat, istirahat. Tuan Muda Lin berteriak dan lampu hijau melonjak seperti banjir menuju 3 gerbang penyegel. Ketiga gerbang penyegel itu bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Namun, waktu singkat ini sudah cukup bagi Luming. Bus! Suara mendesing. Cakar naga menyerang dan menyerang Tuan Muda Lin. Tuan Muda Lin berteriak saat energi hijau terkoyak. Bang! Pada akhirnya, cakar naga mencengkeram leher elang dewa hijau. Dengan remasan yang kuat, kepala elang dewa hijau itu meledak. Elang hijau yang saleh juga berubah menjadi energi dan menghilang. Tubuh Tuan Muda Lin terbang dengan cepat di lampu hijau. Garis keturunan yang dia ubah telah hancur, dan dia juga terluka parah. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan melarikan diri untuk hidupnya. Luming menggunakan langkah menghentak 9 naga surga dan mengejar Tuan Muda Lin. Cakar naganya yang besar menyambar Tuan Muda Lin. Tuan Muda Lin mencoba yang terbaik untuk melakukan serangan balik. Sayangnya, dia sudah terluka parah dan tidak ada gunanya. Luming menerobos lapisan pertahanannya dan menangkapnya. Tuan Muda Lin ditangkap oleh cakar naga raksasa dan tidak bisa bergerak. Adegan ini membuat penonton di sekitarnya sangat terkejut dan tidak percaya. Putra surga yang bangga dari Sekte Dewa, Tuan Muda Lin, sebenarnya bukan tandingan Luming. Dia benar-benar dijatuhkan oleh Luming dalam 10 gerakan dan nyawanya ada di tangan Luming. Selain itu, Luming hanya berasal dari benua hutan belantara dewa. Jika itu adalah para jenius terkuat di benua hutan belantara surgawi, mereka masih mungkin mencapai hal ini. Tapi untuk muncul pada seorang pemuda dari benua hutan belantara surgawi, sungguh sulit dipercaya. Bahkan para kaisar pun tercengang. Para jenius teratas dari kelompok benua reruntuhan surgawi memandang Luming dengan ekspresi muram. Kemampuan bertarung Luming tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia akan menjadi salah satu lawan terbesar mereka. Ah! Bestart, lepaskan aku akan membunuhmu. Dikalahkan dalam 10 gerakan dan ditahan di telapak tangan Luming, Tuan Muda Lin sangat malu hingga dia menjadi gila. Matanya merah dan dia meraung histeris. Jika berita tentang masalah ini menyebar kembali ke Sekte Tianchen, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di masa depan. Dia benci kalau dia tidak sabar untuk menguliti Luming hidup-hidup. Ah! Benarkah? Apakah kamu tidak memahami situasi saat ini? Luming mencibir dan mengepalkan cakarnya dengan kuat. Kaca-kaca, entah berapa banyak tulang di tubuh Tuan Muda Lin yang patah. Tubuhnya gemetar dan dia memuntahkan darah. Dia sangat kesakitan hingga hampir pingsan. Saat ini, dia seperti anak ayam kecil yang lemah di tangan Luming. Hidup atau matinya ada di tangan Luming. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Mata Luming dingin. Niat membunuh dari garis keturunan ketiga menutupi tubuh Tuan Muda Lin seperti gelombang pasang. Itu membuat Tuan Muda Lin merasa seperti berada di neraka. Hatinya mulai bergetar. Beraninya kamu. Dia adalah murid Sekte Tianchen saya. Lepaskan dia. Pada saat itu, seorang pria kekar dari Sekte Dewa Langit berbicara.
Dia adalah ahli yang Luming curigai telah disuap oleh Tuan Muda Lin. Saat dia berbicara, aura menakutkan berkembang dan menyelimuti Luming. Seolah-olah Luming diselimuti oleh gunung, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kuat, dia terlalu kuat. Luming merasa dia tidak punya cara untuk melawan pria paruh baya ini. Pria paruh baya ini jelas lebih kuat dari pria paruh baya berjubah hitam dari Istana Dewa Selatan. Budidayanya berada di atas alam bela diri kerajaan tingkat ketiga. Pria tua berambut putih dari Sekte Dewa Langit mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Haha, generasi muda hanya berdebat. Anda seorang kaisar. Mengapa kamu ikut campur? Petik 2. Di sisi lembah Dewa Naga, seorang pria kekar tertawa. Aliran aura mengalir keluar dan bertabrakan dengan aura pria paruh baya itu, menjatuhkannya. Tubuh Luming menjadi rileks, dan dia mundur selangkah dan mundur dengan cepat. Kamu, apa maksudmu dengan itu? Pria parubaya dari Sekte Tianshen memandang orang-orang dari lembah Dewa Naga dengan ekspresi muram. Tidak ada, aku tidak tahan. Pria kekar dari lembah Dewa Naga tertawa. Biarkan dia pergi. Anda memenangkan babak ini. Pada saat ini, tetua Sekte Dewa Surgawi yang berambut putih berbicara. Ini dia. Luming mengayunkan cakar naganya dan melemparkan tubuh Tuan Muda Lin. Tuan Muda Lin sudah setengah mati dan bahkan tidak bisa terbang. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan menangkap Tuan Muda Lin. Sial, sial. Mata Tuan Muda Lin dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya saat dia menatap Luming. Luming berubah menjadi wujud manusianya dan memegang tangan Xie Nianxing. King kecil, ayo pergi. Karena dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam penilaian, maka dia tidak akan berpartisipasi dan hanya akan mundur. Tunggu sebentar. Pada saat itu, sebuah suara yang dalam terdengar. Itu adalah pemuda kekar dari lembah Dewa Naga. Saya Longkuan dari lembah Dewa Naga. Bagaimana aku harus memanggilmu, teman muda? Pemuda kekar itu bertanya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1254 Bahasa Indonesia. 1254 Bab 1254 Tahap Pertama. Junior adalah Luming. Luming menangkupkan tinjunya dan menjawab. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Longkuan, yang baru saja membantunya, jadi dia secara alami akan menjawab pertanyaannya. Luming? Haha, bagus, pahlawan datang dari masa muda. Sangat jarang untuk dapat berkultivasi ke alam seperti itu di kelompok benua reruntuhan surgawi pada usia seperti itu. Jika dia tidak berpartisipasi dalam penilaian, bukankah sayang? Petik 2. Atas nama Lembah Dewa Naga, saya mengundang Anda untuk mengambil bagian dalam penilaian. Teriak Longkuan. Tidak, dia tidak bisa berpartisipasi. Tuan Muda Lin berteriak. Diam. Kamu pikir kamu siapa? Saya sedang bicara. Siapa kamu hingga menggangguku? Petik 2. Mata Longkuan menjadi dingin dan aura yang sangat kuat meledak. Aura yang menakutkan menyebabkan seluruh dunia berguncang. Wajah Tuan Muda Lin pucat pasi. Saya mengundang Luming untuk mengambil bagian dalam penilaian. Apakah Anda mempunyai keberatan? Petik 2. Longkuan memandang Sekte Pedang Jiuxiao dan Sekte Iblis Tianyu. Akhirnya, matanya tertuju pada tetua Sekte Tianshen yang berambut putih. Tidak ada objek. Tentu saja saya tidak keberatan. Pemimpin Sekte Pedang Jiuxiao dan Sekte Iblis Tianyu mengangguk. Saya tentu saja tidak keberatan dengan kehebatan pertempuran anak ini. Akhirnya, tetua Sekte Dewa Surgawi berambut putih juga berbicara. Brengsek. Tuan Muda Lin meraung di dalam hatinya dan dipenuhi dengan keengganan. Hahaha, itu bagus. Luming, bagaimana menurutmu? Longkuan tertawa dan menatap Luming lagi. Bagaimana junior bisa menolak niat baik senior? Luming menangkupkan tinjunya dan berkata. Baiklah, biarkan tes resmi dimulai. Longkuan melambaikan tangannya. Bus, suara mendesing. Dengan cepat, para pemuda memilih pintu yang terang dan bergegas masuk. Luming dan Xie Nianxing berpisah. Mereka masing-masing memilih pintu cahaya dan bergegas masuk. Saat ini, beberapa dari mereka sudah masuk beberapa saat, namun masih belum ada pergerakan. Begitu Luming bergegas ke pintu cahaya, dia merasakan seberkas cahaya menyelimuti dirinya. Tubuhnya terasa sedikit hangat, tapi saat berikutnya, perasaan itu lenyap. Luming menyadari bahwa dia telah muncul di sebuah bagian. Lorongnya sangat lebar,
dan dindingnya dipenuhi tulisan berkilauan. Menurut aturan, mereka harus terus maju melalui jalur kosong. Siapapun yang bisa mencapai akhir akan menjadi yang pertama. Lu Ming maju selangkah dan tidak ada gerakan. Setelah berjalan beberapa ribu meter, tampilan lorong di depan mereka berubah. Sekarang bagian itu dikelilingi oleh tembok batu. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah saat dia melangkah ke lorong. Karena saat ini auranya melemah dengan cepat, dan pada akhirnya dia kembali menjadi orang biasa. Kultivasinya telah ditekan, membuatnya tampak seperti manusia biasa. Bukan hanya Yuan aslinya, tapi niat dan garis keturunannya juga telah ditekan. Apa? Lu Ming merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa garis keturunan prasasti penekan penjaranya bersinar dan berfluktuasi. Adapun garis keturunan ketiga, Lu Ming merasa bahwa dia dapat sepenuhnya mengendalikannya dan tidak ditekan sama sekali. Hanya garis keturunan 9 naga yang sepenuhnya ditekan. Ekspresi Lu Ming tidak berubah saat dia melihat sekeliling. Di dinding batu sekitarnya, terdapat ukiran berantakan dengan kedalaman berbeda dan berantakan. Di depannya, ada kilatan cahaya, dan sesosok tubuh memadat. Orang ini berpenampilan seperti seorang pemuda. Dia mengenakan jubah hitam, memiliki ekspresi dingin, dan membawa tombak panjang di punggungnya. Sekilas Lu Ming tahu bahwa orang ini terkondensasi oleh susunannya. Bus! Dengan goyangan tombak panjang, sinar tombak itu menembus ke arah Lu Ming seperti kilat. Namun, sinar tombak itu tidak mengandung ki primordial. Itu mungkin hanya kekuatan fisik, yang mirip dengan kekuatan fisik Lu Ming. Lu Ming secara naluriah ingin mengaktifkan kekuatan garis keturunan ketiganya untuk mengalahkan sosok itu. Namun, Lu Ming segera menghentikan letusan Blood Meridian ketiganya. Bahkan garis keturunan 9 naga bisa ditekan di level ini. Ini berarti dia harus melewati level ini tanpa menggunakan kekuatan garis keturunannya. Jika dia menggunakan kekuatan garis keturunannya, mungkin saja orang di luar akan merasakannya. Itu terlalu istimewa. Garis keturunan prasasti penekan penjara, terutama garis keturunan ketiga, sangat istimewa. Dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Saat memikirkan hal ini, dia tidak mengaktifkan garis keturunannya. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan tubuh fisiknya dan bergegas ke kanan, di mana tombak hitam berada. Bus! Bus! Kilau tombak itu seperti kilat, menyelimuti seluruh tubuh Lu Ming. Ini adalah teknik tombak yang sangat indah. Meski tidak kuat, lintasan pergerakannya sangat indah. Tidak ada esensi vital dalam tubuh Lu Ming dan dia tidak dapat menggunakan niatnya. Dia tidak bisa menggunakan seni bela diri untuk melawan sama sekali dan hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menghindar. Ya, punggung Lu Ming terpotong oleh sinar tombak, membuat pakaiannya berlubang. Jika bukan karena reaksi cepat Lu Ming, dia pasti terluka. Untungnya, Lu Ming telah melakukan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Dia menghindari serangan itu dan bergegas menuju tombak hitam itu. Dia mengambil tombak itu dan menyapukannya. Dentang. Kedua tombak panjang itu bertabrakan dengan suara dentang yang keras. Lu Ming merasakan lengannya mati rasa dan dia mundur 2 langkah. Pemuda berjubah hitam yang dibentuk oleh formasi tersebut memiliki kekuatan fisik yang sama dengan Lu Ming. Namun, dia mendapat dukungan teknik seni bela diri misterius dan kekuatan serangannya berada di atas Lu Ming. Suara mendesing. Suara mendesing. Ujung tombak yang sedingin es berubah menjadi cahaya yang tajam dan dingin, menembus udara dan menusuk ke arah Lu Ming. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan mengarahkan pandangannya pada cahaya tombak pihak lain. Kemudian, dia menusuk beberapa kali berturut-turut. Namun, ekspresi Lu Ming berubah pada saat berikutnya. Dia merasa tombaknya meleset. Dia yakin bahwa dia bisa memblokir serangan lawannya setelah beberapa tusukan. Namun, setelah menyodorkannya, dia menyadari ujung tombak lawannya bergetar sedikit dan terus menusuk ke arahnya. Kehebatan teknik tombak sungguh mendalam dan tidak dapat diprediksi. Sungguh teknik tombak yang kuat. Ini menggabungkan kekuatan dan kecepatan hingga puncaknya. Ketika digunakan, itu tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Jika budidayanya tidak ditekan, teknik tombak seperti itu tidak akan berguna di hadapan kekuatan absolut, meskipun itu sangat indah. Tidak peduli betapa indahnya teknik seni bela diri, itu akan sama rapuhnya dengan tahu di bawah telapak tangan Lu Ming.
Tapi sekarang, dalam situasi di mana budidayanya ditekan, teknik bela diri ini mampu melepaskan kekuatan yang sangat besar. Bang! Pada saat kritis, Lu Ming mundur selangkah dan mundur jauh. Namun, masih ada bekas darah kecil di dadanya. Dia telah ditusuk oleh tombak. Bus! Suara mendesing. Begitu Lu Ming mundur, kekuatan tombak pemuda berjubah hitam itu melonjak ke arah Lu Ming seperti gelombang pasang yang tak ada habisnya. Lu Ming mundur beberapa langkah dan mencoba yang terbaik untuk menghindar. Pada saat yang sama, dia memikirkan cara untuk melawan gerakan pihak lain. Pada saat ini, di luar kota kuno reruntuhan surgawi, di luar lorong kosong, banyak orang berdiri di udara dan menyaksikan. Tiba-tiba, pintu cahaya bersinar, dan sesosok tubuh muncul. Seseorang telah gagal. Seseorang bergumam. Jelas sekali bahwa seseorang telah gagal dan diteleportasi. Ai, mereka yang telah diteleportasi menggelengkan kepala dan menghela nafas. Jika mereka bahkan tidak bisa melewati tahap pertama, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk dipilih oleh sekte-sekte utama di benua Yuan. Orang-orang dari 4 sekte di benua Yuan Lu tidak berekspresi. Mereka bahkan tidak memandang mereka yang gagal. Tahap pertama adalah tes pemahaman seseorang. Jika seseorang bahkan tidak bisa melewati tahap pertama, itu tidak layak untuk diperhatikan. Kaisar Naga Abadi Chapter 1255 Bahasa Indonesia 1255 Kebanggaan Surga yang Terkuat. Ada orang yang terus-menerus gagal melewati level dan dipindahkan. Tiba-tiba, sebuah titik cahaya menyala di depan. Itu sangat menarik perhatian. Kerumunan itu menoleh dan melihat cincin pertempuran di titik terang. Seorang pria muda melangkah ke ring pertempuran. Itulah langit es Istana Dewa Utara. Saya tidak menyangka dia menjadi orang pertama yang berhasil menembus tahap pertama. Dia adalah favorit surga terkuat di antara generasi muda Istana Dewa Utara. Kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Banyak orang menghela nafas ketika mereka mengenali pemuda ini. Istana Surgawi Utara adalah kekuatan terkuat di antara 4 Istana Surgawi Agung. Sebagai jenius nomor 1 di Istana Surgawi Utara, kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Dia benar-benar menakutkan. Setelah sampai di ring pertarungan, Bing Kong duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Sekarang dia sendirian, dia tidak bisa terus turun. Dia harus menunggu lorong kosong lainnya bertemu dengannya dan lorong lain untuk datang ke platform pertempuran ini. Keduanya akan bertarung dan pemenangnya akan bisa terus turun. Saat ini, titik cahaya lain muncul di arah lain. Ada juga arena pertarungan di titik terang. Seorang pria muda dengan sitar di punggungnya melangkah ke ring pertarungan. Pemuda ini memiliki sosok ramping dan halus. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya dan tampak seperti tuan muda yang anggun. Eden, surga favorit terkuat di Istana Dewa Timur. Eden dengan suara sitar Phoenix dan tangisan Phoenix. Seseorang berbicara, mengungkapkan asal-usul orang ini. Reputasi orang ini tidak kalah dengan Ice Sky. Eden, dengan sitar di punggungnya, juga berdiri di ring pertarungan dan menunggu dengan tenang. Hampir di saat yang bersamaan, 2 titik cahaya muncul di kehampaan. Sama seperti sebelumnya, 2 titik cahaya itu adalah panggung pertempuran. Seorang pria muda keluar dari mereka masing-masing. Salah satunya memiliki rambut ungu dan berjiwa heroik. Dia adalah jenius nomor 1 di Istana Dewa Selatan, Si Wuji. Orang lain membawa pedang tempur di punggungnya. Dia seperti pedang surgawi yang telah terhunus, dan pedangnya melonjak ke langit. Orang ini adalah favorit surga terkuat di Istana Dewa Barat, Jian San. Favorit surga terkuat dari 4 Istana Dewa semuanya telah muncul di platform pertempuran masing-masing. Jelas sekali bahwa jalur luar angkasa mereka tidak bertemu di ronde pertama. Di lorong kosong, Lu Ming terus menghindari serangan pemuda berjubah hitam itu. Pada saat yang sama, dia memikirkan cara untuk menghentikan serangan itu. Sekelilingnya, ukiran di dinding batu itu. Saat ini, mata Lu Ming berbinar. Ukiran di dinding batunya sangat menarik. Setelah diperiksa lebih dekat, sepertinya itu adalah teknik tombak. Itu adalah teknik tombak yang sangat menakjubkan. Saat Lu Ming menghindari serangan pemuda berjubah hitam itu, dia mempelajari ukirannya secara detail. Di mata Lu Ming, ukirannya mulai berubah. Perlahan-lahan, tampak ada sosok yang sedang berlatih teknik tombak. Teknik tombak ini dapat mematahkan teknik tombak pemuda ini.
Mata Lu Ming berbinar setelah beberapa saat. Dia akhirnya tahu tentang apa tes ini. Ini tentang pemahaman seseorang. Tujuan dari menekan kultivasi, niat, dan garis keturunan seseorang adalah agar peserta dapat memahami teknik tombak dari ukiran di dinding batu sehingga dapat mematahkan teknik tombak lawan. Tentu saja, tidak semua orang ahli dalam teknik tombak. Beberapa orang ahli dalam teknik pedang, dan mereka mungkin menemukan teknik pedang. Setelah poin kuncinya ditemukan, tidak sulit bagi Lu Ming. Pemahaman Lu Ming sudah sangat luar biasa. Bus! Suara mendesing. Lu Ming mengayunkan tombak panjang di tangannya. Sinar tombak yang tajam melesat seperti kilat dan bertabrakan dengan tombak panjang pemuda berjubah hitam itu. Dentang, dentang, dentang. Serangkaian suara keras terdengar, dan dalam sekejap mata, keduanya bertukar lusinan gerakan. Seperti yang diharapkan, dia bisa mematahkan teknik bela diri lawan. Semakin banyak Lu Ming menggunakannya, semakin cepat kecepatannya. Tombak panjang itu seperti naga hitam, menari di udara. Suara mendesing. Setelah selusin gerakan lagi, tombak panjang di tangan Lu Ming berubah menjadi petir hitam, menembus layar tombak berat lawan dan menusuk jantungnya. Bang! Pemuda berjubah hitam itu meledak. Tahap pertama, lolos. Lu Ming melangkah keluar. Setelah melewati lorong, ada cahaya terang di depannya. Itu adalah arena pertarungan. Lu Ming melangkah maju dan berjalan ke ring pertempuran. Ini masih aku sendiri. Sepertinya aku harus menunggu. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia duduk bersila di ring pertarungan. Di luar, para penonton juga melihat Lu Ming. Lu Ming memang mengesankan. Dia orang ke-6 yang menyelesaikan level pertama. Bagi elit benua hutan belantara surgawi untuk dapat melakukan ini, sungguh mengejutkan. Beberapa orang sedang berdiskusi. Baru saja, setelah 4 favorit surga paling kuat dari Istana Dewa 4 arah melangkah ke panggung pertempuran, favorit surga nomor 1 di benua Matahari Darah, benua peringkat kedua dalam kelompok benua reruntuhan surgawi, mengikuti di belakang mereka. Favorit surga nomor 1 di benua Matahari Darah adalah orang kelima yang melangkah ke arena pertempuran. Lu Ming adalah orang ke-6 yang masuk ke arena pertempuran. Setelah beberapa saat, semakin banyak titik cahaya muncul di kehampaan. Favorit surga kuat lainnya dari Istana Dewa 4 arah, seperti Es Dingin, Ji Hongchen, Wang Zhen, dan sebagainya. Long Chen juga melangkah ke arena pertempuran pada waktu yang sama dengan para jenius lainnya. Kemudian, Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan yang lainnya juga muncul. Selama poin kuncinya ditemukan pada tahap pertama, tidak akan terlalu sulit. Meski banyak orang yang tersingkir, lebih banyak lagi orang yang berhasil. Ada konvergensi jalur luar angkasa. Seseorang berkata, benar saja, setitik cahaya bersinar, dan sebuah lubang muncul di sisi ring pertarungan. Seorang pria muda keluar dari situ. Ada 2 orang di arena pertarungan. Keduanya harus bertarung. Pemenangnya akan melanjutkan, dan yang kalah akan tersingkir. Keduanya segera terlibat dalam pertempuran sengit. Setelah itu, semakin banyak lorong luar angkasa yang mulai menyatu. Tentu saja semuanya sukses. Tidak mungkin mereka gagal. Lu Ming sedang duduk bersila ketika ring pertarungan tiba-tiba bergetar. Sebuah pintu masuk terowongan muncul di satu sisi ring pertempuran. Sesosok muda muncul dari terowongan. Pria itu keluar dari lorong dan melangkah ke ring pertempuran. Ekspresinya berubah drastis saat melihat Lu Ming. Dia telah menyaksikan kekuatan tempur Lu Ming yang mengejutkan ketika dia melawan Tuan Muda Lin. Kemampuan bertarungnya sangat berbeda dari kemampuan Lu Ming. Sungguh sial, saya telah bertemu orang aneh ini di babak pertama. Mulut pemuda itu dipenuhi kepahitan dan ketidakberdayaan. Lu Ming berdiri dan berjalan menuju pemuda itu. Lu Ming, aku tahu aku bukan tandinganmu, tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk melawanmu. Kata pemuda itu. Ini bukanlah pertarungan biasa. Itu adalah sekte besar di benua Yuanlu yang merekrut murid. Dia tidak bisa mengaku kalah. Tidak peduli apa, dia harus berjuang. Selama dia menunjukkan dirinya sepuasnya, mungkin dia akan diperhatikan oleh para tokoh besar dari sekte-sekte besar di benua Yuan. Bagaimanapun, sekte utama di benua Yuanlu tidak merekrut murid. Mereka hanya merekrut murid berdasarkan kekuatan tempur. Tidak ada yang tahu kriteria perekrutan murid. Bagaimana jika dia terpilih? Lakukan sesukamu,
Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang. Kata Lu Ming. Terima kasih banyak. Pihak lain menangkupkan tinjunya. Kemudian, dia melakukan fusi darah meridian dan meledak dengan kekuatan tempur terkuatnya, menyerang Lu Ming. Meskipun kultivasi pemuda itu tidak buruk, dia masih jauh dari level Lu Ming. Lu Ming tidak mengalahkannya dalam satu pukulan. Sebaliknya, dia membiarkan pemuda itu menunjukkan kekuatan tempur terkuatnya sebelum dia mengalahkannya. Pihak lain sangat berterima kasih kepada Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 1256 Bahasa Indonesia 1256 Bab 1256 Pertama. Setelah mengalahkan lawannya, ruangnya terdistorsi, dan lawannya diteleportasi keluar. Bagian kosong lainnya muncul di depan ring pertempuran. Lu Ming melangkah ke dalamnya. Pada saat yang sama, di platform pertempuran lainnya, ada juga banyak jalur luar angkasa yang berkumpul. Bing Kong, Yi Dian, Si Wuji, Jian Zhan, dan lainnya juga dengan mudah mengalahkan lawannya dan memasuki babak selanjutnya. Di sisi benua hutan belantara surgawi, Long Chen dengan mudah mengalahkan lawannya dan maju ke tahap berikutnya. Xian Yanxing, yang telah mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-7 dan memperoleh warisan keberadaan yang tak tertandingi, maju ke tahap berikutnya dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Selain itu, budidaya Xian Yanjun telah meningkat pesat selama periode ini. Dia sebenarnya telah memasuki alam dewa spiritual tingkat ke-6 dan mengalahkan lawannya untuk memasuki tahap berikutnya. Biksu yang tidak bermoral dan yang potian juga melewati keberuntungan. Namun, anak kegelapan dan bodhisattva perempuan tanpa bulan menghadapi musuh yang kuat dan dikalahkan serta dilenyapkan. Di dunia luar, banyak orang yang menonton. Para ahli dari 4 kekuatan utama benua Yuan juga memperhatikan dengan cermat untuk melihat apakah ada bibit bagus yang cocok untuk sekte mereka. Tak lama kemudian, tahap pertama hampir selesai. Awalnya, ada lebih dari 500 orang. Sekitar 100 orang tidak lolos tahap pertama, dan setengah dari 400 orang sisanya akan tersingkir jika mereka bertarung berpasangan. Hanya sekitar 200 orang yang bisa terus melaju dan lolos tahap kedua. Lu Ming melangkah ke saluran kosong lagi dan terus bergerak maju. Setelah sekitar 1000 meter, lingkungannya tiba-tiba berubah dan dia muncul di lingkungan yang asing. Di sekitarnya, aura kuat muncul seperti asap. Banyak ahli yang saling membunuh, dan niat membunuh mereka sangat mengejutkan. Suara mendesing. Sinar pedang yang menakutkan menebas Lu Ming. Lu Ming melayangkan pukulan dan menghancurkan sinar pedang itu. Membunuh. Seorang pria kekar dengan pedang besar di tangannya menyerang Lu Ming dengan mata merah. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming mengerutkan kening. Kenapa dia tiba-tiba datang ke sini? Itu hanya ilusi. Lu Ming merasakannya dengan hati-hati dan tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Ini seharusnya hanya ilusi. Lu Ming berada dalam ilusi. Semuanya hanyalah ilusi. Lu Ming bergumam. Hatinya tidak tergerak dan dia menempel di hatinya. Bunuh-bunuh. Beberapa jenderal lapis baja dengan kapak raksasa dan tombak panjang menyerang Lu Ming. Niat membunuh mereka yang intens membuat semua orang merinding. Namun, Lu Ming sepertinya tidak menyadarinya. Dia membiarkan kapak besar dan tombak panjang mengenai dia, ekspresinya tenang. Sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Kapak besar dan tombak panjang menghantam tubuh Lu Ming, tapi seolah-olah menghantam kehampaan atau ilusi. Lu Ming sama sekali tidak terluka. Ekspresi Lu Ming tenang saat dia melangkah maju. Ini adalah medan perang, dan pembunuhannya sangat intens. Darah ada di mana-mana, dan niat membunuh sedingin pisau. Ketika seseorang berada di dalamnya, rasanya sangat nyata, seolah-olah itu benar-benar terjadi. Mereka yang berkemauan lemah, meskipun mereka tahu bahwa ini hanyalah ilusi, pasti akan terpengaruh dan mengembangkan rasa takut. Namun, perlawanan Lu Ming terhadap ilusi sudah sangat kuat. Hatinya tidak tergerak saat dia berjalan di medan perang, tidak bergerak seperti gunung, bahkan ketika pedang dan pedang ada di tubuhnya. Langkahnya tidak terlalu cepat. Selangkah demi selangkah, dia berjalan di medan perang. Bocah, mati. Terdengar teriakan nyaring di langit. Jejak telapak tangan, seperti tangan surga, jatuh ke arah Lu Ming. Ini jelas merupakan telapak tangan seorang kaisar. Pada saat ini, Lu Ming memiliki ilusi bahwa dia akan segera menjadi abu jika telapak tangannya mendarat.
Perasaan ini membuat Lu Ming memiliki keinginan naluriah untuk membalas, melakukan serangan balik, dan menyelamatkan dirinya sendiri. Ini adalah naluri manusia. Siapapun akan memiliki naluri ini dalam situasi seperti ini. Tidak, jika aku bergerak, aku hanya akan tenggelam semakin dalam. Lu Ming mengertakkan gigi dan menahan serangan itu, membiarkan cetakan telapak tangannya mendarat di tubuhnya. Ledakan. Dengan ledakan keras, cetakan telapak tangan menyebar, tapi Lu Ming baik-baik saja. Lu Ming diam-diam menghela nafas lega. Perasaan ditampar sampai mati di saat berikutnya dan harus menahan diri serta tidak membalas bukanlah perasaan yang baik. Lu Ming terus bergerak maju. Setelah itu, segala macam serangan menimpanya. Bahkan ada serangan yang melampaui alam kaisar tingkat ketiga. Namun, Lu Ming tetap bergeming. Dia berjalan melewati medan perang sendirian. Pada akhirnya, dia menggunakan waktu setengah jam untuk melintasi seluruh medan perang. Ketika Lu Ming melewati medan perang itu menghilang dan dia muncul kembali di saluran kosong. Ada kilatan cahaya di depan. Lu Ming berjalan mendekat dan menemukan arena pertarungan lainnya. Tidak ada seorang pun di arena pertarungan. Lu Ming melangkah ke ring pertarungan dan duduk bersila. Di dunia luar, semua orang memperhatikan dengan serius. Saya ingin tahu siapa yang pertama melewati tahap kedua. Saya mendengar dari para ahli sekte Dewa Surga bahwa tahap kedua adalah alam ilusi yang sangat kuat. Ini menguji kemauan seseorang dan sangat sulit. Hingga saat ini, sudah lebih dari 30 orang yang gagal melewati tahapan tersebut dan tersingkir. Menurutku, ahli kebanggaan surga terkuat dari 4 istana dewa masihlah yang paling berpeluang lolos tahap kedua. Itu benar, Bing Kong, Eden, Si Wuji, dan Jian Zhan adalah kandidat yang paling mungkin. Namun, bukan tidak mungkin Sue Mingyang dan Lu Ming menjadi kandidatnya. Meskipun Sue Mingyang dan Lu Ming sangat kuat, mereka masih sedikit lebih lemah dari 4 lainnya. Para penonton di sekitarnya sudah mengetahui isi tahap kedua dari para ahli sekte Tianchen. Saat ini, mereka semua sedang menebak-nebak siapa orang pertama yang lolos tahap kedua. Pada saat itu, titik cahaya lain muncul di depan deretan titik cahaya pertama. Itu sama dengan deretan titik cahaya pertama, dan di dalamnya ada platform pertempuran. Sebuah terowongan kosong muncul. Siapa yang pertama kali berhasil? Mata semua orang tertuju pada lorong kosong itu. Seorang pria muda melangkah keluar dan muncul di arena pertarungan. Itu sebenarnya dia, Lu Ming. Saya tidak menyangka itu adalah Lu Ming. Dia orang pertama yang menyelesaikan tahap kedua. Luar biasa, luar biasa. Jangan bilang padaku bahwa Lu Ming memiliki kemampuan untuk menekan semua orang dan mendapatkan tempat pertama. Belum tentu. Agar Lu Ming bisa datang sejauh ini dari benua kecil seperti benua hutan belantara surgawi, kemauan dan kemauannya pasti sangat mengejutkan. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk mencapai sejauh ini. Namun, ini tidak berarti dia memiliki kekuatan tempur. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi nomor 1 terakhir. Kemunculan Lu Ming menyebabkan keributan di tempat kejadian. Hah! Pria kekar dari sekte surgawi mendengus dingin. Dia agak tidak senang. Mata Tuan Muda Lin hendak menyemburkan api. Haha, lumayan, anak ini lumayan. Pemimpin tim lembah Dewa Naga tertawa terbahak-bahak. Dia memandang Lu Ming di arena pertarungan dengan kagum. Para ahli lainnya dari Sekte Pedang Jiuxiao dan Sekte Iblis Tianyu juga mengangguk. Dalam jalur kultivasi, tekad dan kemauan juga sangat penting. Lu Ming duduk bersila di ring pertarungan dan terus menunggu. Di dunia luar, setelah kemunculan Lu Ming, titik cahaya mulai muncul satu persatu. Kali ini, jenius nomor 1 di Istana Dewa Timur, Eden, mengikuti di belakang Lu Ming. Dia adalah pemuda dengan gukin di punggungnya. Setelah itu, menjadi langit es Istana Dewa Utara. Kemudian, Zi Wuji dari Istana Dewa Selatan, Jian Zhan dari Istana Dewa Barat, dan Sue Mingyang dari Benua Darah Matahari muncul hampir pada waktu yang bersamaan. Setelah mereka, yang pertama muncul sebenarnya adalah Long Chen, yang mengejutkan banyak orang. Kaisar Naga Abadi Chapter 1257 Bahasa Indonesia 1257 Bab 1257 melawan Wang Zhen. Setelah Long Chen, giliran Ji Hongchen dan Wang Zhen. Anehnya,
Xian Yanxing muncul hampir bersamaan dengan favorit surga ini. Perlahan-lahan, semakin banyak arena pertempuran yang muncul, dan jumlah orang yang tersingkir telah mencapai sekitar 50 orang. Dari 200 orang, sekitar 50 tersingkir, menyisakan sekitar 150. Saat ini, lebih dari 70 platform pertempuran telah muncul di kehampaan. Ketika lebih dari 70 platform pertarungan muncul, saluran kosong tempat pemenang babak berikutnya mulai bergabung dengan saluran sebelumnya. Lu Ming membuka matanya. Sebuah lorong muncul di satu sisi ring pertempuran. Di pintu masuk lorong, seorang pria muda keluar. Sama seperti sebelumnya, wajah pemuda itu menjadi pucat saat melihat Lu Ming. Sungguh sial, pria itu bergumam. Pertarungan Lu Ming dengan Tuan Muda Lin terlalu kuat. Mereka yang pernah melihatnya bertarung tahu betul bahwa mereka bukan tandingan Lu Ming. Bertemu Lu Ming sama dengan mengakhiri penilaian lebih awal. Saya akan bertarung dengan seluruh kekuatan saya. Pemuda itu berteriak keras. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju Lu Ming. Namun, hasilnya sudah jelas. Dia dengan mudah dikalahkan oleh Lu Ming. Di arena pertempuran lainnya, pertempuran juga terjadi. Pertarungan ini setara dengan pertarungan antara 75 besar dan 150 teratas. Pertarungan ini jauh lebih intens dari yang sebelumnya, karena mereka yang berhasil mencapai akhir akan semakin kuat. Favorit surga seperti Eden dan Bingkong dengan mudah mengalahkan lawan mereka dan menang. Itu adalah garis keturunan Gajah Naga Purba. Para ahli lembah Dewa Naga sedang memperhatikan pertempuran di platform pertempuran. Tiba-tiba, mata mereka membelalak karena terkejut. Di salah satu platform pertempuran, Long Chen menggunakan fusi garis keturunannya dan menghancurkan lawannya, memenangkan pertempuran. Itu benar-benar garis keturunan Gajah Naga Archean. Ini sungguh mengejutkan. Sebenarnya ada 9 garis keturunan naga di kelompok benua reruntuhan surgawi. Sekarang, bahkan garis keturunan Gajah Naga Archean telah muncul. Pakar dari Sekte Pedang Jiuk Xiao menghela nafas. Wanita itu juga tidak buruk. Ki iblis dan kemauan iblis yang murni. Seorang ahli dari Sekte Setan Tianyu menatap salah satu platform pertempuran. Xian Yanxing bertarung melawan favorit surga lainnya, dan Xian Yanxing juga menang dengan mudah. Sejak Xian Yanxing memperoleh warisan dari kultivator iblis itu, kultivasi dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Juga, yang itu lumayan. Pembangkit tenaga listrik dari 4 kekuatan besar di benua Yuan memperhatikan pertempuran di setiap arena pertempuran. Mereka sering menganggukkan kepala. Tentunya beberapa orang membuat mereka cukup puas. Pada akhirnya, semua pertempuran berakhir. Yang kalah semuanya tersingkir, dan yang menang melanjutkan ke tahap berikutnya. Di sisi benua hutan belantara surgawi, Yang Potian, biksu yang tidak bermoral, kalah dari lawannya karena kurangnya budidayanya. Adapun Lu Ming, Long Chen, Xian Yanxing, dan Xian Yanjun, mereka semua telah maju. Setelah Lu Ming menang, dia terus melangkah ke saluran kosong. Babak ini lebih sulit dibandingkan 2 babak sebelumnya. Tidak hanya menguji tekad seseorang, tetapi juga menguji kekuatan tempur seseorang. Namun, bagi Lu Ming, itu masih merupakan umpan yang mudah. Kali ini, Lu Ming adalah orang pertama yang melewati level ketiga dan muncul di platform lain. Babak ini tidak terlalu sulit bagi Lu Ming. Namun, hal itu sangat sulit bagi para jenius lainnya. 25 orang tersingkir di babak ini. Hanya 50 orang sisanya yang berhasil lulus ujian. Kebetulan sekali. Ketika lorong kosong menyatu, sesosok tubuh melangkah ke arena pertempuran tempat Lu Ming berada. Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Wang Zhen. Orang yang masuk ke arena pertarungan Lu Ming adalah Wang Zhen, salah satu dari 3 jenius terkuat di Istana Dewa Selatan. Ketika Wang Zhen melihat Lu Ming, wajahnya menjadi gelap dan kilatan dingin muncul di matanya. Itu Wang Zhen. Wang Zhen sebenarnya bertemu Lu Ming sepagi ini. Pertandingan ini akan menarik. Menarik. Pertarungan antara 2 pembangkit tenaga listrik yang kuat. Banyak orang mengungkapkan ekspresi gembira. Wang Zhen adalah salah satu dari 3 favorit surga terkuat di Istana Dewa Selatan. Meski reputasinya tidak sebaik Xi Wuji, ia tidak bisa diremehkan. Di seluruh benua reruntuhan surgawi, Wang Zhen adalah favorit surga teratas. Kekuatan tempurnya jelas tidak lemah.
Meskipun kekuatan tempur yang ditunjukkan Lu Ming sangat kuat, mereka belum pernah bertarung sebelumnya. Masih belum diketahui siapa yang lebih kuat dan lebih lemah. Lu Ming, kamu cukup kuat. Sayangnya, Anda telah menyinggung banyak orang. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Jika kamu kalah dariku, aku dapat membantumu menyelesaikan masalah itu. Mata Wang Zhen menoleh saat dia berbicara. Bantu aku menyelesaikan masalahnya. Hehe, aku ingin tahu bagaimana kamu akan menyelesaikan ini. Misalnya, Tuan Muda Lin itu pasti sangat membenciku saat ini. Bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini? Lu Ming berkata sambil tersenyum tipis. Keluarga Wang saya masih memiliki pengaruh di Istana Dewa Selatan. Jika Anda sengaja kalah dari saya akan menyampaikan beberapa kata baik untuk Anda di depan Tuan Muda Lin. Saat itu, Anda bisa meminta maaf dan masalah ini akan selesai. Wang Zhen berkata dengan percaya diri. Hehe, kamu ingin aku kalah darimu agar kamu bisa dipilih oleh sekte utama di benua Yuanlu, kan? Karena keluarga Wang Anda sangat cakap, mengapa Anda tidak mengucapkan beberapa kata baik untuk diri Anda sendiri? Maka kamu bisa bergabung dengan sekte besar di benua Yuanlu. Mengapa Anda perlu memainkan trik tingkat rendah seperti itu? Lu Ming mengungkapkan ekspresi mengejek. Lu Ming, aku berbicara baik padamu. Jangan menolak bersulang hanya untuk minum minuman beralkohol. Jika kita benar-benar harus bertarung, aku tidak takut padamu. Wang Zhen berkata dengan wajah muram. Lalu kenapa kamu masih berbicara? Buat perubahan Anda tidak perlu khawatir tentang masalah saya. Lu Ming tersenyum tipis. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku. Bang, Wang Zhen berkata dengan dingin sambil melangkah maju. Saat dia melakukannya, cahaya putih susu muncul dari tubuhnya. Cahaya ini sangat suci, seolah mampu menyucikan segala kejahatan. Pedang surgawi dari cahaya suci. Wang Zhen bermandikan cahaya suci putih bersih. Dia mengepalkan tangannya di udara dan dua pedang tempur putih bersih muncul di tangannya. Kedua pedang tempur itu bersilangan dan menebas, membentuk pedang ki berbentuk salib yang ditujukan ke Lu Ming. Bus! Lu Ming maju selangkah. Dengan kilatan tubuhnya, dia menghindari aura pedang berbentuk salib dan menyerang Wang Zhen. Badai cahaya suci. Sosok Wang Zhen terus berputar, dan cahaya suci yang tak berujung didorong, membentuk badai pedang yang mengalir ke arah Lu Ming. Trik kecil. Lu Ming tertawa menghina dan mengeluarkan 9 aliran energi naga. Dia mengaktifkan teknik surga penekan penjara dan melancarkan pukulan. Penjara yang menekan seni surgawi bisa menekan segalanya. Bahkan jika Anda memiliki puluhan ribu pedang ki, Anda dapat menghancurkannya dengan satu pukulan. Ledakan. Badai pedang ki yang tak ada habisnya hancur dalam sekejap. Ekspresi Wang Zhen berubah. Dia menyilangkan pedangnya di depannya untuk memblokir tinju Lu Ming. Dengan suara keras, Wang Zhen terlempar karena pukulan Lu Ming. Aku tidak percaya. Teknik cahaya suci tertinggi. Wang Zhen berteriak, dan baju perang muncul di atas kepalanya. Itu adalah baju perang berwarna putih susu, dan cahaya suci sangat luas dan perkasa, seperti laut dalam. Ini adalah garis keturunan Wang Zhen, sebuah perlengkapan perang. Terlebih lagi, ketika Wang Zhen menggunakan fusi garis keturunan, itu sangat aneh. Agak berbeda dari yang lain. Saat dia menggunakan fusi garis keturunan, seolah-olah dia mengenakan baju perang langsung di tubuhnya, menyebabkan auranya melonjak dengan liar. Sinar cahaya putih susu melesat ke arah Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 1258 Bahasa Indonesia 1258 Bab 1258 Pertempuran antar saudara perempuan. Sebuah teknik bela diri penciptaan. Tanpa ragu, Wang Zhen juga menggunakan teknik penciptaan bela diri. Teknik bela diri konsepsi cahaya suci. Sinar cahaya ini tampak damai, namun memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Di dalam tubuh Lu Ming, inti esensial terus beredar. Dengan dukungan 9 energi naga, itu dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Ledakan, mengaktifkan teknik penjara menekan surga, telapak tangan Lu Ming seperti pisau saat dia menebas berkas cahaya. Merusak. Begitu Lu Ming selesai berbicara, berkas cahaya itu terbelah menjadi dua oleh telapak tangan Lu Ming. Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu kuat? Wang Zhen meraung tak percaya di dalam hatinya. Dalam hal budidaya, budidayanya telah mencapai alam dewa spiritual tingkat 8 tengah,
yang lebih kuat dari Lu Ming. Setelah melakukan fusi darah dan menggunakan teknik niat seni bela diri, dia masih dipatahkan oleh telapak tangan Lu Ming. Yang terpenting, Lu Ming belum melakukan fusi meridian darah, dan belum mengungkapkan kekuatan tempur terkuatnya. Sebelumnya, ketika Lu Ming bertarung dengan Tuan Muda Lin, dia memiliki lebih banyak trik. Wang Zhen merasa sulit untuk menerima bahwa dia telah mampu menembus gerakan pembunuhannya bahkan sebelum dia melepaskan kekuatan penuhnya. Cahaya suci 9 pemenggalan kepala. Baju besi di tubuh Wang Zhen sangat terang. 2 pedang tempur di tangannya terkondensasi menjadi satu dan dia menebas 9 kali berturut-turut. Kekuatan 9 pedang menumpuk dan meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Mengaum. Raungan naga terdengar saat Lu Ming meledak dengan 9 garis keturunan naga dan berubah menjadi 9 naga. Dia melangkah keluar dengan cakar naganya dan terus-menerus berbenturan dengan cahaya pedang putih susu. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah 9 ledakan berturut-turut, pancaran pedang seputih susu hancur berkeping-keping. Bus. Kemudian, 9 naga melancarkan serangkaian serangan. Beberapa menggunakan seni surgawi penekan penjara, sementara yang lain menggunakan serangan dewa petir. Di udara, bayangan prasasti penekan penjara muncul dan menekan Wang Zhen. Petir mengembun menjadi phoenix, yang melebarkan sayapnya dan terbang menuju Wang Zhen. Bang, bang, bang. Serangan kuat itu mendarat di baju besi Wang Zhen, menyebabkannya bergetar hebat dan mengeluarkan bunyi berderit yang tidak menyenangkan. Ujung-ujungnya tidak sanggup menahan beban berat dan langsung meledak. Puff! Wang Zhen meratap dan memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Dengan memutar tubuh mereka, 9 naga muncul di depan Wang Zhen dalam sekejap. Cakar naga mereka menghantam dan menghantam tubuh Wang Zhen dengan keras. Wang Zhen lemah seperti anak ayam kecil. Dia terhempas ke panggung pertarungan, darah muncrat dari mulutnya seperti orang gila. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Wang Zhen mengaku kalah karena malu. Lu Ming bisa terus menyerang jika dia tidak mengaku kalah. Setelah Wang Zhen mengaku kalah, ruang di sekitarnya terdistorsi dan sosoknya diteleportasi keluar. Sialan! Ini. Setelah keluar, Wang Zhen meraung di dalam hatinya. Dia tidak yakin dia akan tersingkir secepat ini. Dia tidak tahu apakah dia bisa menarik perhatian sekte-sekte besar di benua Yuanlu. Jika dia tertinggal, dia akan membuat Lu Ming membayar harganya. Dia bersumpah dalam hatinya. Lihat, apakah mereka bersaudara? Sangat mirip. Mereka benar-benar mirip satu sama lain. Dan keduanya sangat cantik. Mereka sangat cantik. Saat ini, seseorang berteriak. Wang Zhen melihat ke arah sumber suara dan melihat 2 karakter wanita di salah satu arena pertarungan. Salah satunya mengenakan gaun hitam, sedangkan yang lainnya mengenakan gaun putih. Mereka membentuk kontras yang tajam, namun penampilan mereka hampir persis sama. Mereka adalah Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Ketika 2 wanita cantik identik bertemu, mereka secara alami menarik perhatian dan pandangan banyak orang. Bahkan para ahli dari 4 kekuatan benua Yuanlu memandang mereka dengan penuh minat. Bukankah wanita ini wanita Lu Ming? Aku akan membiarkan Yanjun memberinya pelajaran dan membalaskan dendamku. Wang Zhen berpikir dalam hatinya. Di arena pertarungan, Xian Yanxing dan Xian Yanjun berdiri berhadapan, saling menatap dengan mata seperti kilat. Tidak lama kemudian, mereka berdua kembali bertempur, dan kali ini pemenangnya sudah pasti ditentukan. Xian Yanxing, kamu orang aneh. Hari ini, saya akan secara resmi melenyapkan Anda atas nama keluarga kerajaan dan keluarga Xie. Xian Yanjun berbicara dengan dingin, wajahnya masih menunjukkan kesombongan dan rasa jijiknya. Xian Yanjun, jangan memasang ekspresi yang tinggi dan perkasa. Apakah garis keturunanmu sangat mulia? Dalam hatiku, kamu tidak berharga. Hari ini, aku akan menginjak-injakmu sepenuhnya dan menghancurkan martabatmu. Saya akan memberitahu Anda bahwa keluarga Xie tidak layak untuk disebutkan. Xian Yanxing tidak mundur sama sekali dan melawan. Tidak ada gunanya bicara omong kosong, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Kata Xian Yanjun. Cahaya putih susu terpancar dari tubuhnya, mirip dengan milik Wang Zhen. Itu adalah cahaya suci. Namun, cahaya suci Xian Yanjun lebih murni dan lebih kental daripada cahaya Wang Zhen.
Wilayah Suci Sembilan Surga. Xie Nianjun mengambil langkah pertama. Dengan menekan tangannya, cahaya suci memenuhi udara dan membentuk medan kekuatan yang menyelimuti Xie Nianxing. Ini adalah bentuk embrio dari sebuah domain. Tidak terlihat seperti itu. Serangan Xie Nianjun membuat para ahli dari Sekte Tianshen dan Sekte Pedang Jiuxiao mengangkat alis karena terkejut. Penatua berambut putih dari Sekte Langit Surgawi sangat senang. Dia memandang Xie Nianjun dengan kagum. Langkah ini lagi, hancurkan. Wajah Xie Nianxing tampak tenang. Dia mengarahkan jarinya seperti pedang dan menebas ke depan. Bunga teratai hitam terbentuk di depan jari Xie Nianxing. Kemudian, bunga-bunga teratai tersebar, dan kelopaknya mengembun menjadi pedang teratai di udara, yang menebas 9 alam suci surgawi. Dengan bunyi celepuk, alam 9 surga suci benar-benar dibelah oleh Xie Nianxing. Ekspresi Xie Nianjun berubah jelek. Dia tidak menyangka Xie Nianxing mampu menerobos alam 9 surga suci dengan begitu mudah. Kultivasimu terlalu lemah. Suara acuh tak acuh Xie Nianxing keluar dari mulutnya. Di saat yang sama, aura yang lebih kuat dari Xie Nianjun keluar dari tubuhnya. Aura alam dewa spiritual tingkat ke-7. Tingkat ke-7 dari alam dewa spiritual. Bagaimana mungkin Anda bisa mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-7 dengan begitu cepat? Xie Nianjun berteriak tak percaya. Selama periode ini, dia sangat dekat dengan Wang Zhen. Dengan bantuan kekuatan keluarga Wang, budidayanya berkembang sangat cepat. Selain itu, dia juga mendapatkan peluang lain, menerobos gerbang tersembunyi satu demi satu dan mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-6. Dia awalnya berpikir bahwa tidak ada seorang pun di benua hutan belantara surgawi yang bisa menandinginya. Dia bahkan tidak takut pada Long Chen. Namun, ketika dia melihat penampilan kekuatan Lu Ming dan bagaimana bahkan Tuan Muda Lin, kebanggaan Sekte Dewa, bukanlah tandingannya, dia terkejut dan tidak percaya. Itu merupakan pukulan berat bagi kepercayaan dirinya. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa bahkan Xie Nianxing, yang selama ini dianggap remeh dan dianggap sebagai anomali, telah melampaui dirinya dan mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-7. Dia merasa sulit untuk menerimanya. Jadi bagaimana jika kamu telah menembus alam dewa spiritual tingkat ke-7? Aku masih bisa mengalahkanmu. Xie Nianjun berteriak, dan sosok wanita cantik muncul di atas kepalanya. Dia sama sucinya dengan peri dari 9 surga. Dia menggunakan perpaduan garis keturunannya dan menyerang Xie Nianxing. Medan kekuatan setan langit. Saat Xie Nianxing berbicara, medan kekuatan menyebar ke arah Xie Nianjun. Medan kekuatan iblis langit Xie Nianxing jauh lebih kuat dari sebelumnya. Begitu tubuh Xie Nianjun memasuki lapangan, dia seperti jatuh ke dalam rawa. Satu pikiran langit iblis. Xie Nianxing menjepit jarinya, dan ki iblis melonjak ke langit. Kekuatan iblis yang sangat besar memenuhi udara, seperti dewa iblis tertinggi. Aura iblis membuat hati Xie Nianjun bergetar. Kaisar Naga Abadi Chapter 1259 Bahasa Indonesia 1259 bab 1259 mengalahkan Nianjun. Xie Nianxing seperti wanita iblis, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan ki iblisnya sangat besar. Dia berjalan menuju Xie Nianjun dengan langkah ringan. Aku tidak akan kalah darimu. Wajah cantik Xie Nianjun dipenuhi amarah dan kegembiraan. Garis keturunan yang telah dia ubah mekar dengan cahaya suci saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menamparkan Xie Nianxing. Xie Nianxing juga mengangkat tangannya dan menamparnya dengan ringan. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan, dan cahaya suci ditekan dalam sekejap. Kekuatan iblis yang sangat besar menghancurkan cahaya suci seperti sepotong kayu busuk. Suara mendesing. Suara mendesing. Kemudian, Xie Nianxing melambaikan tangannya dan sekuntum bunga teratai hitam mengembun dan jatuh ke tubuh Xie Nianjun. Garis keturunan Xie Nianjun sepertinya berada di bawah tekanan yang tak ada habisnya. Tanda-tanda dalam muncul di tubuhnya dan kemudian menyebar. Garis keturunan Xie Nianjun menyebar dan muncul dalam hujan cahaya. Wajah cantiknya pucat dan darah di mulutnya seperti bunga plum merah. Xie Nianxing terus melangkah maju dan memukul Xie Nianjun dengan telapak tangannya. Xie Nianxing mengerang dan memuntahkan beberapa suap darah lagi. Seolah-olah dia tersengat listrik, dia terbang jauh dan jatuh di ring pertempuran. Bagaimana ini bisa terjadi? Di luar,
Wang Zhen tercengang. Dia merasa sulit untuk percaya. Dia sudah mengenal Xian Yanjun dengan cukup baik. Tidak hanya dia cantik, tapi dia juga sangat berbakat. Dengan bantuan keluarga Wang dan pertemuannya yang tidak disengaja, budidayanya telah meningkat pesat. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah mencapai alam dewa spiritual tingkat 6. Bahkan dia merasa minder dengan bakat seperti itu. Dia mengira Xian Yanxing akan menang, tapi dia tidak menyangka Xian Yanjun akan kalah begitu saja. Wanita ini dilahirkan untuk menjadi iblis. Sekte Iblis Tian Yuku menginginkannya. Pakar Sekte Iblis Tianyu memandang Xian Yanxing dengan kilatan di matanya. Tingkat kultivasinya hanya lebih tinggi. Gadis lainnya juga tidak buruk. Sekte Tian Shen saya menginginkannya. Tetua berambut putih dari Sekte Tian Shen memandang Xian Yanjun. Di sekitar mereka, yang lain merasa iri. Penilaiannya belum selesai, namun keduanya sudah diputuskan oleh dua kekuatan besar. Mereka pasti bisa bergabung dengan dua kekuatan besar, tidak peduli apa penilaiannya. Mustahil. Di arena pertarungan, Xian Yanjun berteriak tak percaya. Rambutnya acak-acakan dan dia terlihat sangat acak-acakan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti putri atau dewi yang tiada taranya. Betapapun bangganya dia merasa sulit menerima hasil ini. Di benua hutan belantara surgawi, dia tinggi dan perkasa, nomor 2 setelah Long Chen. Dia menduduki peringkat kedua. Sejak dia masih muda, dia diselimuti halo yang tak ada habisnya, seperti bulan yang dikelilingi bintang. Dia adalah fokus dunia. Di sisi lain, Xian Yanxing justru sebaliknya. Dia dikucilkan oleh keluarga kerajaan dan dihina oleh keluarga Xie. Ia bahkan tak sempat memperlihatkan wajahnya di depan publik. Dibandingkan dengan Xian Yanjun, mereka seperti langit dan bumi. Di masa lalu, dia tidak pernah berpikir bahwa Xian Yanxing suatu hari akan mengalahkannya. Jadi, ketika harinya tiba, dia dalam keadaan bingung, seolah-olah sedang bermimpi. Darah murni apa dari keluarga Xie? Di mata kami, kalian semua adalah orang-orang yang merasa benar sendiri dan menipu diri sendiri. Faktanya, kamu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Aku telah mengalahkanmu hari ini, dan aku akan mengalahkan Xie Qitian di masa depan juga. Saya akan memberitahu dunia bahwa apa yang disebut sebagai garis keturunan murni Anda hanyalah lelucon. Jadi, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Enyah. Saat Xian Yanxing berbicara, dia melambaikan tangannya dan embusan angin menghempaskan Xian Yanjun. Ruang terdistorsi dan Xian Yanjun diteleportasi keluar. Nianjun, kamu baik-baik saja. Begitu Xian Yanjun muncul, Wang Zhen terbang dan menyapanya. Saya baik-baik saja, Xian Yanjun berkata, tapi matanya sangat dingin. Kamu juga kalah. Dia memandang Wang Zhen dan bertanya. Siapa yang kau temui? Lu Ming. Wang Zhen ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengertakkan gigi dan berkata. Lu Ming lagi. Xian Yanjun mengepalkan tangannya erat-erat. Pada saat ini, pertempuran di berbagai arena pertempuran hampir berakhir. Mereka yang bisa mencapai tahap ini semuanya sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan sekelompok kecil orang di puncak, kesenjangannya juga sangat jelas, jadi pertarungannya tidak memakan waktu lama. Saat ini, hanya tersisa 25 orang. Masing-masing dari 25 orang ini sangat kuat. Misalnya, para jenius teratas dari 4 istana dewa, serta para jenius dari benua kedua dan ketiga. Perlu disebutkan bahwa ada juga banyak kuda hitam. Di antara 25 orang tersebut, hanya 18 orang yang pernah melangkah ke puncak peda sebelumnya. 7 sisanya adalah pendatang baru seperti Lu Ming, Long Chen, dan Xian Yanxing. Lu Ming, Long Chen, dan Xian Yanxing sepertinya berasal dari benua yang sama. Pada saat ini, seseorang berbicara dengan bingung. Mustahil. Dari benua yang sama, itu tidak mungkin. Selain benua reruntuhan surgawi, hanya ada 3 orang dari benua darah matahari yang mampu mencapai titik ini. Jika ketiga orang ini berasal dari benua yang sama, bukankah mereka setara dengan benua darah matahari? Ngomong-ngomong, dari benua mana mereka berasal? Saya tahu, mereka berasal dari benua hutan belantara surgawi. Apa? Benua hutan belantara surgawi? Itu tidak mungkin, bukan? Benua kecil itu. Ada suara diskusi di mana-mana. Ketika semua orang mengetahui bahwa Lu Ming dan 2 lainnya berasal dari benua hutan belantara surgawi,
mereka semua tercengang dan tidak percaya. Sebuah benua hutan belantara surgawi benar-benar dapat melahirkan begitu banyak elit. Selain itu, Xie Nianjun juga seharusnya berasal dari benua alam gurun surgawi dan telah dipilih oleh Sekte Tianshan. Jika itu masalahnya, benua hutan belantara surgawi akan terlalu mengejutkan. Di luar, kerumunan orang berdiskusi dengan terkejut. Lu Ming dan yang lainnya telah melangkah ke lorong kosong di belakang. Tidak lama setelah Lu Ming melangkah ke saluran kosong, dia dihadapkan pada badai serangan. Satu demi satu sosok mengembun dan menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, prasasti mengisi bagian yang kosong, membentuk serangan yang lebih mengerikan. Uji coba ini hanya menguji kekuatan tempur murni dan pengalaman tempur. Jika seseorang ingin lulus ujian ini, mereka harus terus maju. Lu Ming meledak dengan kekuatan naganya dan menerobosnya. Namun, semakin jauh dia melangkah, semakin kuat serangannya dan semakin besar pula perlawanannya. Bahkan dengan kekuatan tempur Lu Ming, dia harus berusaha. Di luar lorong kosong, ada kilatan cahaya dari waktu ke waktu. Para ahli dieliminasi dan diangkut keluar. Itu tidak mungkin. Tahap ini sangat sulit bahkan seorang jenius seperti dia pun tersingkir. Beberapa orang diam-diam terkejut. Untuk bisa mencapai sejauh ini dan masuk 25 besar, mereka semua adalah orang-orang yang sangat berbakat. Namun, masih ada orang yang terus-menerus tersingkir. Terlihat bahwa babak ini terlalu sulit. Itu darah kering, surga favorit terkuat kedua di negeri matahari darah. Ada juga naga es, salah satu dari 4 jenius terkuat di Istana Dewa Utara. Bahkan dia tersingkir. Ini terlalu mengejutkan. Ruang itu berkedip-kedip terus-menerus saat para elit diangkut keluar. Wajah naga es muram. Dia bahkan tidak bisa melewati level tersebut, yang membuatnya merasa sangat malu. Apakah kalian semua menyadarinya? 3 dari benua hutan belantara surgawi belum tersingkir. Itu benar. Jangan bilang kalau mereka bisa menyelesaikannya. Itu terlalu sulit dipercaya. Beberapa orang memikirkan Lu Ming dan 2 lainnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tersingkir. Kaisar Naga Abadi Chapter 1260 Bahasa Indonesia 1260 Bab 1260 Tuan Muda Lin yang depresi. Pada akhirnya, bahkan orang jenius seperti Ji Hongchen tidak dapat melewati 4 istana dewa dan diteleportasi keluar. Teman-teman, lihat, seseorang lewat. Tiba-tiba seseorang berteriak. Sebuah titik cahaya menyala di depan mereka, dan sesosok tubuh muncul dalam cahaya tersebut. Itu Eden dari Istana Dewa Timur. Serunya. Itu benar-benar Eden. Ini bukan Lu Ming atau Bing Kong. Tampaknya kekuatan tempur Eden sangat menakutkan. Eden adalah orang pertama yang muncul, dan ini sedikit mengejutkan. Bagaimanapun, penampilan Lu Ming sangat mendominasi. Banyak orang mengira Lu Ming akan menjadi orang pertama yang berhasil. Kali ini, bukan ring pertarungan yang muncul di titik terang. Itu hanya sebuah platform yang hanya bisa memungkinkan satu orang untuk berdiri. Bus. Saat ini, titik cahaya lain muncul tidak jauh dari Eden. Kali ini, Bing Kong, favorit surga terkuat di Istana Dewa Utara. Pada saat yang sama, hanya ada platform di bawah es. Dia berdiri di peron dan memandang Eden dengan mata tajam. Seolah-olah mereka bisa bertemu satu sama lain. Tatapan Eden juga beralih ke es, dan sepertinya ada nyala api yang muncul di antara keduanya. Yang kedua yang berhasil adalah Bing Kong, bukan Lu Ming. Sepertinya aku melebih-lebihkan dia. Itu normal. Beberapa putaran pertama menguji kemauan seseorang. Kemauan adalah faktor yang sangat besar. Tekad Lu Ming kuat, tapi itu tidak berarti kekuatan tempurnya lebih unggul dari orang lain. Eden, Bing Kong, dan lainnya semuanya sangat menakutkan dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Saya khawatir mereka bisa mengalahkan Tuan Muda Lin. Kecilkan suaramu. Beberapa dari mereka sedang berdiskusi. Ketika mereka selesai berbicara, mereka segera menutup mulut dan dengan hati-hati melihat ke arah Sekte Tiansen. Sayangnya, meski suaranya lembut, Tuan Muda Lin masih mendengarnya. Ini membuat wajahnya menjadi semakin gelap. Di lorong kosong, Lu Ming masih menantang levelnya. Namun, dia tidak melepaskan kekuatan tempur terkuatnya atau melakukan penggabungan garis keturunan. Dia hanya melepaskan 9 aliran energi naga, didukung oleh alam niatnya,
dan melakukan teknik surgawi penekan penjara, menerobos semua level. Saya merasa konsep air saya akan menjadi terobosan. Di tengah pertempuran, sudut mulut Lu Ming membentuk senyuman. Ketika dia berada di reruntuhan surgawi, konsep guntur, api, dan angin miliknya telah menembus lingkaran penuh level 4. Ada juga konsep bumi dan air, yang masih berada di puncak penyelesaian besar level 4. Kini, setelah serangkaian pertarungan, konsep airnya akhirnya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Karena itu, Lu Ming tidak lagi terburu-buru. Dia fokus menjalankan niatnya untuk melawan dunia luar. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan seperti itu. Jika dia melewatkannya, dia tidak tahu kapan dia bisa menerobos lagi. Kecepatan Lu Ming dalam menyelesaikan level secara bertahap melambat. Seiring berjalannya waktu, jumlah penantang yang berhasil perlahan meningkat. Zi Wuji, Jian Zhan, dan Sue Mingyang mengikuti di belakang Eden dan Bing Kong. Di belakang Sue Mingyang dan dua orang lainnya, seorang pria muda dengan kulit sekeras besi melangkah keluar. Semua orang mengenalinya. Dia adalah keajaiban nomor 1 di benua ketiga, mengikat Hong dari benua logam yang saleh. Tak lama kemudian, muncullah seorang wanita cantik. Dia juga seorang kuda hitam yang muncul dari benua kecil. Sebelumnya, dia telah menarik banyak perhatian, dan sekarang, dia adalah orang ketujuh yang lulus. Lu Ming belum muncul. Sepertinya kekuatan tempurnya tidak sekuat itu. Tidak buruk. Banyak orang berdiskusi. Hal ini membuat wajah Tuan Muda Lin semakin muram. Hatinya berkonflik. Pertama, dia ingin Lu Ming gagal dalam ronde tersebut dan tersingkir. Namun, ini berarti level pertarungan Lu Ming rendah. Jika Lu Ming bisa mengalahkannya meskipun level pertarungannya rendah, bukankah itu berarti dia menjadi lebih sampah? Sekarang, dia merasa sangat tidak nyaman ketika mendengar orang lain mendiskusikan level pertarungan Lu Ming. Itu semua karena orang itu, Lu Ming. Tuan Muda Lin mengertakkan gigi. Di dalam kehampaan, ada 7 titik cahaya. Di titik terang, ada platform. 7 orang berdiri di peron. Seolah-olah ada gelembung transparan yang melilit platform di kehampaan. Itu diatur dalam bentuk busur, dan mereka semua bisa melihat satu sama lain. Bus. Pada saat ini, titik cahaya lain muncul, dan sesosok tubuh muncul di peron. Long Chen. Yang ke-8 muncul adalah Long Chen. Itulah Long Chen dari benua hutan belantara surgawi. Tingkat kultivasi orang ini hanya berada di alam dewa spiritual tingkat ke-7, namun ia benar-benar berhasil menyelesaikan tahapan tersebut. Sungguh sulit dipercaya. Itu benar. Jenius alam dewa spiritual tingkat 8 seperti Naga Es dan Ji Hongchen telah dieliminasi. Dia berhasil lulus ujian dengan budidayanya di alam dewa spiritual tingkat ke-7. Kemunculan Long Chen menimbulkan gelombang diskusi. Ini sangat mengejutkan. Garis keturunan Gajah Dragonesque Archean, salah satu dari 10 Battle Beast teratas. Sungguh tak terduga dan sulit diprediksi. Mata para ahli dari lembah Dewa Naga menyala-nyala. 3 kekuatan lainnya juga mengungkapkan ekspresi ketertarikan. Bahkan di benua Yuan, sangat jarang melihat seseorang yang bisa membangkitkan garis keturunan seperti itu. Setelah Long Chen, titik cahaya lain muncul, dan seorang wanita cantik keluar. Xian Yanxing. Hati banyak orang bergetar dan mereka tampak terkejut. Jelas sekali, mereka tidak menyangka orang itu adalah Xian Yanxing. Seperti Long Chen, Xian Yanxing juga berada di alam dewa spiritual tingkat ke-7. Bahkan para ahli dari 4 kekuatan benua Yuan terkejut bahwa dia bisa lulus ujian. Bagaimana mungkin? Melihat sosok Xian Yanxing, tubuh Xian Yanjun bergetar hebat. Wajahnya penuh rasa tidak percaya dan dia tidak bisa menerimanya. Keberhasilan Xian Yanxing berarti dia tidak menggunakan banyak kekuatan tempurnya di pertempuran sebelumnya. Ini merupakan pukulan besar baginya. Hatinya dipenuhi rasa cemburu, menyebabkan otot-otot di wajahnya sedikit berputar, membuatnya terlihat sedikit garang. Xian Yanxing dan Long Chen saling memandang dan sedikit mengangguk. Lalu, mereka melihat sekeliling. Ketika mereka tidak melihat Lu Ming, mereka berdua terkejut. Menurut mereka, Lu Ming seharusnya sudah berhasil menyelesaikan panggung. Dia pasti akan berhasil. Hanya saja dia tertunda karena sesuatu. Xian Yanxing bergumam. Dia memiliki keyakinan penuh pada Lu Ming. Semua orang menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat,
15 orang tersingkir. Awalnya berjumlah 25 orang. Sekarang, 15 telah tereliminasi dan 9 berhasil menyelesaikan level tersebut. Masih ada satu orang yang masih menyelesaikan level, dan orang ini jelas adalah Lu Ming. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming belum keluar. Dia belum tersingkir dan dia belum berhasil menyelesaikan panggung. Sungguh aneh. Apa yang aneh dari itu? Saya pikir dia hanya berjuang karena dia tidak cukup kuat. Dia hanya tidak mau menyerah. Dia hanya sampah. Ada juga orang yang menghina dan mencemooh. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah putra surga yang bangga dari Istana Dewa Utara, Naga Es. Di sisi Sekte Dewa Surgawi, wajah Tuan Muda Lin menjadi hitam lagi. Dia sangat tertekan hingga dia akan muntah darah. Fakta yang tidak dapat disangkal bahwa Lu Ming telah mengalahkannya. Sekarang orang lain meremehkan Lu Ming, itu sama saja dengan meremehkan dan meremehkannya. Jika mereka mengatakan Lu Ming adalah sampah, mereka akan mengatakan bahwa dia lebih buruk dari sampah. Dia ditembak tanpa melakukan apapun, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengalami depresi? Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkinkah dia harus membela Lu Ming dan memberi pelajaran kepada orang-orang yang meremehkan Lu Ming? Bukankah dia akan semakin depresi?